Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nas Haryati Setyaningsi MPD dan Ibu Meina Febriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sastra. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Umi Mulyaningsi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori formalisme Rusia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sastra. Namun sebelum itu, di sini saya ada 4 subtopik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, subtopik yang pertama adalah tentang sejarah teori formalisme. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar teori formalisme Rusia. Kemudian yang ketiga adalah kajian teori dan analisis karya sastra dalam novel yang berjudul Entrok, karya Oki Madasari dengan menggunakan teori formalisme Rusia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita bahas subtopik yang pertama, yaitu sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme adalah salah satu mazhab dalam teori sastra modern. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Aliran formalisme ini menentang kecenderungan di Rusia untuk meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Chekhovsky, Tinjanov, dan Jacobson. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari Tinjanov berubah pikiran. Kelahiran mazhab ini dirintis oleh sejumlah ahli linguistik dan ahli sastra di Rusia. Hal ini didasarkan pada keyakinan para kaum formalis bahwa studi seperti itu sangat mungkin dan memang pantas dilakukan. Kaum formalis yakin bahwa studi mereka akan meningkatkan kemampuan para pembaca untuk membaca teks-teks sastra dengan cara yang tepat. Kaum formalis cenderung untuk mengkaji teks sastra secara formal, yaitu dalam kaitannya dengan struktur bahasa. Viktor Shklovsky mendominasi fase awal formalisme. Shklovsky mengambil suatu pendekatan bersahaja, mencoba teknik-teknik yang dipergunakan oleh para sastrawan untuk menghasilkan efek-efek yang khusus. Shklovsky menyebut salah satu konsepnya sebagai defamiliarisasi atau ostranini, yang berarti membuat aneh atau proses menjadikan sesuatu itu luar biasa sifatnya. Oke. Next. Kemudian yang kedua adalah tentang konsep dasar teori formalisme Rusia. Konsep dasar aliran formalisme Rusia menitikberatkan pada pandangan bahwa karya sastra mempunyai bahasa yang khas. Begitupun, aliran ini hanya menyentuh pada kajian intrinsik karya sastra saja. Sebab apa? Sebab menurutnya karya sastra itu tidak bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan tetap fokus pada otonomisasi tanda sebuah teks. Itu menurut pendapat Theo pada tahun 1988 pada bukunya yang berhalaman 130. Teori formalisme Rusia menitikberatkan kajian pada alur berupa fabula dan syuzet dan hal-hasan
Kekhasan unsur-unsur kesusastraan, sebuah karya sastra. Lalu, apa perbedaan antara fabula dan sjuze? Nah, perbedaan antara keduanya adalah fabula merupakan bahan dasar yang berupa jalan cerita menurut kronologi peristiwa. Fabula didefinisikan sebagai deskripsi rangkaian peristiwa, atau yang lebih tepatnya sebagai sebuah penggambaran rangkaian kejadian dalam tatanan yang urut dan relasi-relasi kausal. Sedangkan sjuze merupakan sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi ganjil atau aneh. Nama lain dari sjuze adalah alur, sedangkan nama lain dari fabula adalah cerita. Alur atau sjuze adalah cara penyajian materi semantik dalam teks-teks tertentu, sedangkan cerita atau fabula hanyalah materi bagi formasi plot saja. Perbedaan antara cerita dengan alur diberi tempat yang penting dalam teori naratif kaum formalis di Rusia. Mereka menekankan bahwa hanya alur atau sjuze saja yang sungguh-sungguh bersifat kesastraan. Sedangkan cerita atau fabula hanya dianggap sebagai bahan mentah yang menunggu pengolahan dari tangan pengarang. Sjuze bukan hanya susunan peristiwa-peristiwa cerita saja, melainkan juga semua sarana yang digunakan untuk menyela dan menunda penceritaan, serta yang ditujukan untuk menarik perhatian pembaca terhadap bentuk prosa tersebut. Penyusunan sjuze dilakukan dengan didasarkan pada gagasan defamiliarisasi yang mencegah para pembaca dari cara memandang peristiwa-peristiwa sebagai hal yang khas dan sudah lazim. Fabula didefinisikan sebagai deskripsi rangkaian peristiwa. Konsep fabula ini digunakan sebagai lawan konsep sjuze yang biasanya diterjemahkan sebagai plot atau struktur naratif. Nah, selanjutnya adalah subtopik yang ketiga, yaitu kajian teori formalisme Rusia dalam novel Entrok karya Oki Madasari. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus mengenal dulu tentang novel Entrok karya dari Oki Madasari. Entrok merupakan salah satu novel karya seorang penulis Indonesia kelahiran Magetan yaitu Oki Madasari. Novel yang cetakan pertamanya terbit pada bulan April tahun 2010 ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Tanggal penerbitannya pun juga sama untuk memperingati Hari Kartini, yaitu pada tanggal 21 April tahun 2010. Lanjut. Kajian teori formalisme Rusia dalam novel Entrok karya Oki Madasari. Ini adalah inti dari pembahasan kita pada video kali ini. Dalam novel Entrok digambarkan kehidupan seorang ibu dan anak perempuannya yang hidup pada masa Orde Baru. Pengarang mengambil fakta sejarah pada zaman Orde Baru di Indonesia pada era tahun 1950 sampai 1999 sebagai latar dalam novelnya. Fakta-fakta yang menjadi fabula dalam novel Entrok adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dari peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam novel. Peristiwa-peristiwa dalam novel sangat berhubungan erat dengan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 19
98. Dalam jangka waktu tersebut, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mengisi lembar-lembar sejarah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kekuasaan sering digunakan sebagai senjata untuk mendapatkan uang. Tidak hanya presiden dan pejabat tinggi negara saja. Orang-orang yang mempunyai jabatan di daerah pun memanfaatkan kedudukan mereka untuk memperkaya diri, sehingga terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berujung dengan korupsi. Bahkan aparat keamanan yang seharusnya bertugas untuk melindungi itu pun ikut melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memeras uang rakyat dengan dalih sebagai uang keamanan. Nah, fakta sejarah ini termuat dalam novel Entro karya Oki Madasari. Pengarang mengambil fakta sejarah pada zaman Orde Baru di Indonesia sebagai latar dalam novelnya. Dalam novel ini, pengarang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru dengan teknik penceritaan tertentu yang menyebabkan para pembaca dapat merasakan langsung kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, lalu apa aja sih fakta peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula? Nah, yang pertama ada pemilihan umum pada masa Orde Baru. Pada pemilihan umum atau pemilu yang pertama pada masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1971, Partai Golongan Karya atau Golkar memperoleh kemenangan yang mutlak. Peristiwa pemilu yang pertama ini digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Konsep defamiliarisasi atau penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat rangkaian jalan cerita yang dapat menggambarkan peristiwa saat pemilu pertama pada masa Orde Baru itu akan diselenggarakan dan bagaimana suasana kemenangan partai bergambar pohon beringin atau Golkar itu. Sedangkan pada pemilu yang kedua pada masa Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1977. Pada pemilu yang kedua ini terjadi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Penyederhanaan partai pada pemilu kedua tersebut terjadi karena mulai diperlakukannya peraturan tentang penyederhanaan partai politik. Fakta mengenai pelaksanaan pemilu kedua masa Orde Baru digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Nah, sesuai dengan ketetapan MPR dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pada tahun 1973, diadakan penyederhanaan partai politik. 4 partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan PERTI bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sedangkan 5 partai politik lainnya yaitu PNI, IPKI, Katolik, Parkindo, dan Murba bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Adapun bukti kutipan tentang fakta mengenai pelaksanaan pemilu yang pertama dan kedua pada masa Orde Baru, yaitu sebagai berikut. Nah, kutipan yang pertama ini adalah bukti tentang fakta peristiwa pada pemilihan umum yang pertama. Partai Beringin menang. Hanya ada 2 orang yang nyoblos partai lain. Orang-orang bilang itu pasti Mbah Soleh, imam di masjid. Dia pasti yang nyoblos partai Islam. Satunya lagi diperkirakan pasti Pak Ratmadi, kepala sekolahku. Orang bilang dia abangan. Di rumahnya ada gambar besar Soekarno yang sedang menunjuk. Dulu gambar itu dipasang di dinding rumahnya, lalu tentara datang dan meminta gambar itu dicopot. Pak Ratmadi menuruti dan memindahkan gambar itu ke dinding kamarnya.
Madasari pada tahun 2010, halaman 66. Kemudian kutipan yang kedua ini merupakan fakta peristiwa pemilihan umum yang kedua. Kutipannya adalah sebagai berikut. Coblosan dilaksanakan beberapa hari kemudian, tanggal 2 Mei tahun 1977. Semua orang ramai-ramai datang ke balai desa. Sama seperti yang kulihat 5 tahun sebelumnya. Orang-orang mencoblos kertas dengan paku di dalam bilik bertirai. Di dekat bilik, tentara-tentara berjaga, seperti sudah menjadi pakem. Halaman desa sudah dipersiapkan untuk gamyong. Nanti sore, setelah suara dihitung, gong akan ditabuh, dan orang akan gamyongan sampai pagi untuk merayakan kemenangan partai pemerintah. Madasari pada tahun 2010, halaman 86. Nah, dari kutipan yang kedua tadi, menunjukkan bahwa fakta tentang penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dan pelaksanaan pemilu yang kedua, masa Orde Baru dilakukan. Defamiliarisasi atau penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat narasi mengenai penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dan penggambaran tentang bagaimana pelaksanaan pemilu kedua pada masa Orde Baru tersebut. Nah, kemudian peristiwa yang kedua adalah pembunuhan misterius. Peristiwa lain pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula adalah peristiwa pembunuhan misterius. Pembunuhan misterius ini dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat seperti perampok, preman, dan sebagainya. Adanya pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru ini berawal dari keluhan masyarakat karena makin meluasnya dan seriusnya gangguan keamanan. Berdasarkan keluhan tersebut, pemerintahan Soeharto memberikan jawaban dengan menghabisi para pengganggu keamanan dengan membunuh mereka secara rahasia serta di luar jalur hukum. Sampai pada akhirnya, tahun 1984, LBH Jakarta melaporkan bahwa ditemukan 5.000 orang yang menjadi korban operasi militer atau yang disebut dengan pembunuhan misterius. Dalam pembunuhan tersebut, tidak ada satu orang pun pelaku yang ditangkap atau diadili. Meskipun bersifat misterius, semua orang tahu bahwa pelaku dari peristiwa pembunuhan misterius tersebut adalah aparat resmi negara. Dalam buku semi-autobiografi yang terbit pada tahun 1989, Soeharto mengakui bahwa dialah yang menjadi inisiator pembunuhan misterius tersebut. Adapun bukti kutipan dalam novel yang menunjukkan penggunaan fakta mengenai pembunuhan misterius, yaitu sebagai berikut. Siang ini kami duduk di pawon sambil makan rujak yang kubeli di pasar. Aku bercerita tentang kematian Mali dan orang pasar itu. Dia terkejut dan sepertinya agak marah. Di sana juga banyak yang mati, mayat di mana-mana. Di pasar, di jalan, di lapangan, semua orang ketakutan. Aduh Gusti, yuk hati-hati di sana. Di kota orang jahat lebih banyak. Justru katanya mayat-mayat itu penjahat, maling, rampok. Katanya mereka dibunuh biar kapok. Tapi kok bisa sebanyak itu? Lah di sini yang mati juga katanya maling, tukang meras. Ya sama kalau begitu. Nggak di kota, nggak di desa. Lah iya kalau mereka benar maling. Lah kalau bukan. Madasari pada tahun 2010 halaman 131 sampai 132. Nah,
Dari kutipan tadi menunjukkan bahwa pengarang menggambarkan adanya pembunuhan misterius yang terjadi di masyarakat. Banyak orang yang memperbincangkan masalah tersebut. Dari kutipan tadi terlihat bahwa banyak terjadi pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengganggu keamanan. Banyak mayat yang ditemukan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh warga, misalnya di pasar, di jalan, di lapangan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengetahui alasan mengapa terjadi peristiwa pembunuhan misterius itu dan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan, pihak keamanan pun tidak berusaha mengusut kasus tersebut dengan jelas. Nah, hal inilah yang menimbulkan kecurigaan dari sebagian kalangan masyarakat yang mengindikasi bahwa pemerintah terlibat dengan peristiwa tersebut, sehingga aparat keamanan pun tidak mengusut dan terkesan membenarkan perbuatan tersebut. Selanjutnya adalah peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam kerusuhan massal tersebut, umat Islam berhadapan langsung dengan aparat militer yang bersenjata. Puluhan orang tewas dalam peristiwa tersebut. Peristiwa Tanjung Priok sesungguhnya merupakan klimaks dari serangkaian kekecewaan umat Islam atas sejumlah kebijakan pemerintahan Orde Baru. Dalam tragedi tersebut, ratusan orang diterjang peluru dari segala arah oleh militer. Nah, adapun bukti kutipan dalam novel Endrog yang menggambarkan peristiwa Tanjung Priok, yaitu sebagai berikut. 1984, pertengahan September, peristiwa besar terjadi di ibu kota. Tentara menembak orang-orang yang sedang pengajian. Banyak yang mati, lebih banyak lagi yang dipenjara. Orang-orang itu melawan negara. Panser-panser datang, lalu tentara masuk masjid dengan sepatu tingginya. Semua orang mengamuk, yang di dalam masjid bertahan, yang baru datang menyerang. Lalu meletuslah bunyi tembakan-tembakan itu. Madasari pada tahun 2010 halaman 135 sampai 136. Nah, dari kutipan tadi terlihat adanya peristiwa kerusuhan antara umat Islam dengan anggota militer. Para anggota militer memasuki masjid tanpa melepas sepatu mereka. Orang-orang yang datang ke masjid menyerang anggota militer yang kemudian terjadi tembakan. Pengarang tidak secara langsung menggambarkan tragedi Tanjung Priok itu. Pengarang bahkan tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian perkara. Ia hanya menyantumkan keterangan tempat di ibu kota yang menunjukkan lokasinya ada di Jakarta dan keterangan waktu pertengahan September dan tahun 1984. Akan tetapi, fakta yang ditemukan pada pertengahan September tahun 1984 adalah kerusuhan massal yang melibatkan umat Islam dengan militer di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam tragedi tersebut, banyak orang yang meninggal dan luka-luka. Mereka yang luka-luka dan berusaha melarikan diri ditembak mati dan ditusuk oleh sangkur. Sedangkan mereka yang bertiarap dan bersembunyi di pinggir jalan dihujani oleh peluru dari atas truk militer. Pemerintah awalnya menyebutkan ada 9 orang yang meninggal dan 53 orang yang luka-luka. Kemudian pemerintah merevisi jumlah yang meninggal menjadi 18 orang dan diralat lagi menjadi 40 orang. Kemudian peristiwa yang keempat atau yang terakhir adalah peristiwa peledakan stupa di Candi Borobudur. Peristiwa lain yang digunakan sebagai landasan fabula adalah peristiwa peledakan stupa di Candi Borobudur. Peristiwa peledakan di Candi Borobudur terjadi pada
tanggal 15 Januari tahun 1985. Pelaku dari peledakan tersebut disinyalir bukanlah dari kalangan pemerintah, tetapi berasal dari umat Islam. Dalam peristiwa peledakan tersebut, memang terbukti bahwa umat Islamlah yang menjadi pelakunya. Abdul Qadir Ali Al-Habsyi dan Hussein Ali Al-Habsyi ditangkap beberapa saat setelah kejadian. Dalam persidangan, jaksa menuduh bahwa tindakan pengeboman terhadap Candi Borobudur tersebut merupakan sebuah aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawan terhadap peristiwa Tanjung Priok yang telah menewaskan puluhan nyawa umat Islam. Nah, Abdul Qadir pun membenarkan motivasi peledakan itu sebagai ungkapan atas ketidakpuasannya tentang peristiwa berdarah tersebut. Namun, keterangan itu sempat diragukan karena Ibrahim, orang yang disebut Hussein sebagai dalangnya, tidak pernah dapat ditemukan oleh aparat bahkan hingga sampai saat ini. Adapun bukti kutipannya dalam novel Entrok tentang peristiwa pengeboman stupa di Candi Borobudur, yaitu sebagai berikut. Magelang, Januari 1985. Malam telah larut. Semua orang telah berkelana dalam mimpi masing-masing. Boom! Bunyi itu mengagetkan kami, besar dan mengguncang. Bergetar seperti gempa bumi, tapi menggelegar di telinga seperti geledek. Baru pertama kali aku mendengar bunyi seperti itu. Kami keluar ke halaman rumah. Di arah barat terlihat sedikitnya percikan api, lalu berganti asap tebal. Jelas ini bukan gempa bumi. Kami bergegas berlari menuju sumber suara itu. Disinilah asalnya. Candi Borobudur, bangunan megah yang menjadi simbol kebanggaan itu, ternyata keagungan dan kemegahan itu hanyalah ilusi. Bangunan itu tak cukup kokoh melawan guncangan. Mahakarya yang tercipta ratusan tahun, lalu takluk dalam hitungan menit pada karya cipta manusia modern, yang memang dibuat untuk merusak, yaitu bom. 7 stupa yang selama ratusan tahun berdiri kokoh di bawah terik matahari dan hujan, kini hanya tinggal menjadi puing. Madasari pada tahun 2010 halaman 138. Di mana saudara waktu ada ledakan? Kami tidur di rumah, lalu ke sana saat ada bunyi ledakan. Aku tersenyum kecut. Apakah tentara-tentara ini mengira kami orang-orang yang meledakkan candi? Lelucon yang sangat tidak lucu. Madasari pada tahun 2010 halaman 145. Pada kutipan yang pertama tadi digambarkan mengenai peristiwa pengeboman di Candi Borobudur yang terjadi pada Januari tahun 1985 yang telah menghancurkan 7 stupa di Candi Borobudur. Sedangkan pada kutipan yang kedua tadi merupakan penggambaran bahwa yang dituduh melakukan pengeboman stupa di Candi Borobudur adalah orang-orang Islam. Hal ini terlihat dari penggambaran kecurigaan tentara terhadap dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan praktik di lapangan. Mengajar guru-guru mengaji ditangkap karena dicurigai terlibat dalam kasus peledakan stupa di Candi Borobudur. Nah, secara tidak langsung, aparat keamanan pada masa itu telah mencurigai umat Islam sebagai pelaku peledakan. Baik teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dalam formalisme secara garis besar terdapat dua aliran penting. Aliran pertama mengatakan bahwa sastra bukanlah sebuah biografi, dan untuk meneliti sastra tidak perlu memperhatikan pandangan hidup orang dan perasaan yang berkembang dalam masyarakat. Formalisme aliran kedua menegaskan bahwa ada keterkaitan evolusi historis sastra dengan pembaca terhadap teks sastra.
Aliran ini mengatakan bahwa teks sastra bersifat dinamis dan konstruksi bahasanya merangsang pembaca untuk memberikan tanggapan. Kajian formalis manusia yang diterapkan dalam penelitian ini ternyata dapat digunakan untuk menyusuri fakta yang digunakan sebagai landasan fabula untuk membangun sujud dari sebuah novel. Fakta-fakta kemudian diolah oleh pengarang sehingga menjadi sebuah sujud yang telah melalui defamiliarisasi atau penganehan. Dalam novel Entrok karya Oki Madasari, fakta-fakta yang berupa peristiwa pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula yang kemudian diolah melalui defamiliarisasi atau penganehan yang kemudian menjadi sujud. Baiklah teman-teman semua, demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.